Oke. Ini saya ambil acak ya. Sudah bisa terbaca share screen dari Putri? Nggih, Sudah, Bu. Bu. Oke, siap. Di sini Si Mimin ya? Ini nih. tentang menghitung jumlah tenaga perawat. Jadi kalau kita balik lagi ke matematika zaman SMA, itu kan misalnya ada soal pasti semua kata di dalam soal pasti bermakna. Ya, misalnya ini, di sini ada tempat tidur 50, bornya 95%, pasien yang bed rest 15, pasien yang operasi 3. Nah, sementara Yuliana ini cuma menghitung jumlah perawat itu yang pertama kuncinya adalah tergantung dulu dari jumlah pasien. Sehingga kalau kalian salah menentukan jumlah pasien, otomatis hitungan ke bawah salah. Nah, misalnya ini punya Yuliana, dia cuma ngomong 15 sama 3. Nah, berarti kalau dia menjawab seperti ini, berarti ada kalimat ini dia abaikan. Nah, padahal tadi syaratnya matematika, semua kalimat itu pasti punya makna. Nah, ini masa sih ada angka dibiarkan? Nah, pasti akan dihitung. Ini adalah rumus untuk menghitung jumlah pasien. Rumusnya adalah jumlah tempat tidur dikalikan bor 95%. Nah, kalau dihitung, misalnya ketemulah 48, 47,5. 47,5 masa sih orang nggak dibuletin ya, jadi dibuletkan jadi 48. Nah, 48 sementara di sini sudah ada 18, berarti kan kurang 20 pasien. 20 pasien berarti nanti dia masuk kategori yang pasien bed rest, pasien operasi, ini kan ketergantungan total, bed rest itu misalnya ketergantungan parsial, berarti yang minimal adalah di sini pasien ketergantungan minimal berapa jumlahnya tadi 20 dari mana? Dari 48 kurangi 18. Nah, nanti angka yang di sini sudah rumus pasti. Tinggal dijumlahkan, dikalikan, ketemulah angka sehingga hasilnya bukan 81. Otomatis jumlahnya lebih banyak, nanti hitungan ke bawah di sini sudah benar punya Yuliana. Cuma masalahnya karena dia dari awal salah, ya otomatis ke bawah salah. Dia sudah benar, sudah ada faktor koreksi. Faktor koreksi ini dari LOSD maupun tenaga non-keperawatan yang 25%. Cuma masalahnya punya Yuliana, salahnya adalah dari angka ini, 12. Padahal harusnya bukan 12. Gitu ya, otomatis ke bawahnya, padahal angka 12 itu melekat di LOSD maupun di tenaga non-keperawatan. Itu ya, jadi ini jawabannya masih belum benar. Terus saya tampilkan juga jawaban yang lain. Punya Andini ya. Punya Andini adalah dengan soal yang berbeda. Kalau tadi kan Debkes, kalau yang Andini ini adalah metode Gilis. Nah, punya Andini juga masih salah karena dia nggak memperhitungkan ini. Harusnya ini dihitung sehingga ketemulah jumlah pasien ini. Nah, ya, jadi masih salah. Karena self care-nya nggak mungkin 0. Pasiennya itu lebih dari tadi ketika ini 48 sudah ada 18 ya berarti yang self care-nya adalah 20. Kalau hitungan ke bawahnya udah benar semua. Tapi masalahnya dari angka awal dia kurang satu komponen ya otomatis ke bawah salah semua. Benar ya kalau metodenya Gilis ini adalah keperawatan tidak langsung 1 jam sama penyuluhan kesehatan itu 0,25 jam atau 15 menit. Sudah betul secara angka-angka ini. Cuma kan ini bagian atas ini salah. Terus selanjutnya adalah kita lihat ke teori. Di teori yang Putri sudah ada. Oke. Nah, yang punya Yuliana tadi itu juga salah dari awal karena soal yang Debkes ini adalah dia ngomongin jumlah pasien penyakit dalam, bedah, gawat, anak sama kebidanan. Yang belum diketahui adalah pasien bedah. Nah, cuma punya Yuliana udah pakai faktor koreksi, faktor tenaga non perawatan 25%, malah pakai kasusnya kasus yang kelompok 1. Jadi otomatis jadi salah juga, gitu ya.
Tapi secara hitungan ke bawah caranya betul, dia memperhatikan lost day, dia memperhatikan 25% dari tenaga non keperawatan. Terus untuk contoh yang gilis insya Allah mudah, cuma kalian tadi belum menghitung jumlah pasien secara total. Rumusnya saya ulangi, jumlah tempat tidur dikalikan bor. Gitu ya. Terus selanjutnya, tugas selanjutnya itu kan tentang analisis jurnal ataupun video YouTube terkait dengan metode penugasan. Metode penugasan ada primer, tim, ada fungsional, ada modifikasi primer, ada kasus. Itu nanti Putri video sendiri saja ya, dipaparkan karena banyak tugasnya. Untuk secara tugas kalau dibandingkan kelas A dengan B lebih bagus. Saya apresiasi sekali terhadap kelas B karena yang mengumpulkan lebih banyak dibanding kelas A. Kelas A itu paling yang mengumpulkan 4 mahasiswa, sementara kelas B tadi kurang lebih ada 22 mahasiswa. Bagus ya. Tapi lebih bagus lagi semuanya. Sehingga nanti saya ada video sendiri yang saya upload di Skalsa terhadap pemberian feedback atau umpan balik terhadap tugas yang dikumpulkan terkait dengan metode penugasan. Gitu ya. Untuk yang perhitungan tenaga keperawatan mungkin ada pertanyaan? Ada mungkin? Siapa ini? Desti? Anggraini? Mungkin? Nuredi? Belum, Ibu. Belum ya? Atau yang lain? Monggo. Kalau belum ada, saya share nilai ya. Oke, sudah kelihatan? Ini nilai UTS kemarin. Yang paling besar siapa ini? Angka 60 ya. Ita. Ya, paling besar Ita sama Arik Fahmi ya. Oke, terus selanjutnya, oke. Ini perekapan nilai dari Putri di pertemuan 20. Pertemuan 20 ini adalah tentang tugas, kalian upload tugas perhitungan tenaga perawat yang tadi sudah kita bahas. Terus pertemuan 22 adalah tentang upload tugas juga tentang metode penugasan. Pertemuan 23 itu tentang ronde keperawatan, materi dari Bu Indri, timbang terima, pre dan post conference. Ya, Putri miris sekali terhadap angka kehadiran. Ya, angka kehadiran nanti tetap jadi ada nilainya. Karena apa? Karena banyak banget yang tidak mengisi kolom kehadiran. Padahal kalian dikasih jangka waktu untuk mengeklik present itu selama 1 minggu. Lah ini kosong loh. Kosong itu gimana? Apakah nggak pernah buka Skalsa atau gimana? Nanti saya minta jawaban kalian ya. Ini ada Aquar, di semua pertemuan dia nggak pernah klik daftar hadir. Mudah-mudahan ini yang di Putri aja, di dosen yang lain, dosen manajemen keperawatan yang lain, enggak. Ya, harapan Putri itu. Terus selanjutnya, siapa lagi nih? Ada Devi Irawan, David, Intan Musta sama Intan Novika, ya, nggak pernah ngisi daftar hadir. Husnul Khotimah, Raffi, Ramadhani, ini Putri juga menyayangkan sekali ya Ramadhani si pen itu yang menggerakkan, yang mengingatkan teman-teman ya, tapi malah Ramadhani sendiri nggak absen, nggak present. Selamat Edi juga nih, Selamat Edi biasanya rajin, ya. Nah ini juga saya menyayangkan sekali ya Yuliana, anak bimbingan Putri nih, ya 2 kali nggak present. Terus selanjutnya adalah tugas. Tugas juga cuma berapa anak doang nih? 22 sampai 28. Dibanding kelas A lebih bagus. Cuma memang sayang banget nilai tugas kok nggak ada ya. Otomatis kemungkinan nanti
bisa saja SP. Kalau nilai UTS kalian tadi di angka 40-50, nilai UAS besok 40-50 ya kemungkinan besar akan SP. Jadi sayang banget ya. Tadi saya nanya ke kelas A, kalian sibuk apa sih? Sibuk kerja. Sama Putih dibalas apa? Dijawab apa, Pak? Kerja buat nambah semester selanjutnya, Pak? Kayak gitu. Enggak kan ya, jangan sampai kalian nyari tambahan uang, terus skripsinya ora rampung, kuliah manajemennya SP. Duh, amit-amit ya, jangan ya. Terus selanjutnya di tugas yang metode penugasan jurnal juga dibanding kelas A memang bagus, tapi tetap ada juga beberapa yang enggak mengupload tugas, dan itu eman-eman banget ya, nih Ramadhani, si P-nya ya, terus Vandika, terus adalah nanti, dan ini akan direkap tentunya, akan dihitung ya, karena untuk pembeda mana yang mengerjakan, mana yang tidak. Terus yang eman-eman banget, masa ada kuis tidak dikerjakan nih, Andini, ya, Ari Rahmat, Devi Irawan, terus Ita, terus M. Vandika, Ramadhani, Tikenya, Wiwin, sama Yanuar dan Yunis. Yunis kayaknya dia belum enroll mata kuliah kayaknya ya. Di semua ininya kosong semua. Ini ciri-ciri mau nambah semester mungkin ya. Terus selanjutnya adalah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Biar bermanfaat waktunya. Kita membahas kuis. Keras banget. Kuis, bentar, ada yang di close dulu. Ya, kuis tentang timbang terima, ronde maupun pre dan post conference. Oke, ini saya ambil dari soal-soal UKOM. Soal-soalnya panjang karena ada kasusnya. Yang pertama adalah kalian baca dulu pertanyaannya. Jadi setiap ada soal, baca dulu pertanyaannya. Ya, untuk nilai sih rata-rata udah bagus ya, 80-90, walaupun ada juga yang 10. Nah, 10 mungkin orang mikir ya boleh garap. Padahal ini soal yang ibaratnya mudah ya. Dan saya kayaknya Srilik Juliana mungkin dia ini soal yang memang agak ambigu di satu soal ini. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Coba Retno, nomor 1 jawabannya apa Retno ini? Retno Suryaning sih, coba jawabannya apa ini? Apa Retno? Atau Desti? Ayo. Apa kelihatan kan soal Putri? Oke, kelihatan, Bu. Yuk, jawabannya apa? Apa jawabannya?
Jadi kita baca dulu pertanyaannya ya. Apakah tindakan selanjutnya untuk kegiatan tersebut? Emang ada kegiatan apa sih? Oh, ternyata ada kegiatan operan dari shift malam ke shift pagi. Shift malam ini sudah menyampaikan laporan dan sudah diklarifikasi oleh yang shift pagi, perawat primer shift pagi. Terus tindakan selanjutnya ngapain? Oh, tindakan selanjutnya berarti kalau sudah klarifikasi berarti tinggal keliling ruangan, tinggal keliling mendatangi pasien satu per satu. Itu ya. Terus kita baca lagi pertanyaannya, apakah jenis kegiatan tersebut? Emang ada kegiatan apa sih? Oh, di sini ternyata ada doa bersama, terus habis itu perawat shift malam melaporkan jumlah pasiennya ke yang shift pagi. Ya jelas, ini pasti operan atau timbang terima. Terus selanjutnya, apakah nama kegiatan yang dilakukan pada di atas? Emang ngapain sih? Oh, ternyata di sini ada pertemuan kepala tim dan perawat. Terus habis itu menyampaikan rencana hari ini kamu mau ngapain sih? Oh, berarti ini adalah pre-conference ya, hanya antara Katim dengan anggotanya. Terus apakah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat primer? Emang ngapain sih? Oh, ternyata perawat primer ini ada pertemuan dengan anggota perawat pelaksana. Perawat primer sudah membuka doa, terus perawat pelaksana shift pagi menyiapkan status pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti tahap selanjutnya ngapain? Ya tinggal berarti yang shift pagi melaporkan ke yang shift siang. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh perawat primer selanjutnya? Ini yang jadi ambigu. Tapi memang soal ini keluar di UKOM ya. Saya juga pas pada saat membaca, ini maksudnya apa? Jadi kalau secara logika, di sini kan ada perawat primer. Perawat primer ini dia sedang membuat klasifikasi intervensi sesuai dengan klasifikasi perawatan yang ingin dicapai diagnosa perawatan. Kalau proses keperawatan kan tahapannya ada pengkajian, diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Logikanya kalau perawat primer sudah membuat intervensi, berarti dia tinggal ngomong ke perawat pelaksana, kamu nanti melakukan ini ya, kayak gitu. Cuma bukan itu. Jadi kalau secara teori langkah-langkah dari ketika dia sudah membuat intervensi adalah dia harus mendokumentasikan. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Dan saya yakin anak-anak yang dapat nilai 90 salahnya di nomor ini. Karena memang agak membingungkan. Terus soal selanjutnya, apakah tindakan yang sedang dilakukan oleh ketua tim, perawat pelaksana, dan divisi kesehatan lain? Jadi bisa saja ketika kalian besok UKOM, soal kasus ini nggak terbaca, karena maksudnya gini, nggak usah dibaca, karena kita udah tahu jawabannya. Ada ketua tim, ada perawat pelaksana, sama divisi kesehatan yang lain. Ya pasti ini adalah ronde keperawatan. Kalau ada orang lain yang di luar profesi kita, namanya adalah ronde keperawatan. Terus, apakah nama kegiatan tersebut? Emang ada kegiatan apa sih? Oh, ternyata sudah ada diskusi dengan pasien untuk mencari solusi bersama. Berarti yang melibatkan pasien ini adalah apa? Ronde keperawatan. Terus selanjutnya dalam pelaksanaan operan atau timbang terima atau handover dipimpin oleh jelas kepala ruang. Tapi kalau pre dan post conference dipimpin oleh Katim atau perawat primer. Hal yang disampaikan saat operan yaitu kecuali ya berarti yang tidak ada. Pada saat operan menyampaikan tindak lanjut untuk shift berikutnya betul, diagnosa keperawatan pasien betul, tujuan keperawatan yang sudah dicapai betul, tujuan perawatan yang belum dicapai juga betul ya. Kalau misalnya ada pilihan itu, tindakan yang sudah dilakukan betul, kalau ada pilihan tindakan yang belum dilakukan juga betul. Waktu dan tempat kontrol. Nah, ini adalah jawaban yang salah ya. Berarti jawabannya adalah E. Terus soal selanjutnya adalah komunikasi ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan. Tadi Putri bilang kalau antara ketua tim dengan anggotanya ya berarti udah pasti, kalau nggak pre ya post. Nah, ini sudah ada kata kunci setelah operan untuk merencanakan kegiatan pada shift tersebut. Nah, berarti apa? Jawabannya adalah pre-conference. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Sekarang tinggal sesi Putri nanya kalian. Kenapa pada nggak mengerjakan tugas, tidak ngisi daftar hadir, sama tidak mengerjakan kuis? Ramadhani ada nggak Ramadhani? Ramadhani ada? Ada nih di sini. Ayo kameranya di-on-kan semua yuk. Putri kangen lihat wajah kalian yuk. Rizky, Samad Edi. Hadir, Bu. Ya Ramadhani, kepriwe kabare? Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Nuredi mana? Nuredi, Ferian, Solia. Nah, cantik-cantik kayak gitu kok. Nanjar nggak apa-apa loh, Nanjar, Dea. Yuk, Putri pengen lihat wajah kalian yuk. Soalnya Oh, nggak pakai jilbab. Oh iya, belum iya. mandi, Bu. Guler. Apa sih ini? Guleran. Terkira di Jepang nggak ada bahasa guleran, Nanjar. Di Jepang ada guler, boro-boro simas aja sama pula Oh, guleran. iya. Ayo dong, si Ramadhani dulu. Kenapa nggak aktif di Skalasanya? Saya sebenarnya aktif, Bu. Tapi pas mau itu kayak sinyalnya, Bu. Terkendala sinyalnya, Bu. Sinyal seminggu kok, kita kasih jangka waktu seminggu loh. Iya kan? Nggak bisa hari ini, besok nggak bisa, besoknya lagi, sampai 7 hari. Ya, jadi dimanfaatkan. Samad Edi, kenapa Samad Edi? Ada nggak ngaklik daftar hadirnya juga loh? Nggih, Bu, mohon maaf. Kenapa? Sibuk skripsi. Itu Bu kemarin. Iya, salah satunya terus apa sinyalnya di sana lagi susah, sering susah, Bu. Ya wis lah ya. Cuma kan nyesuk naik nilai nek enak-enak ke priwe. Berarti kan SP bayar, eman-eman duitnya. Terus skripsi gimana kabar? Alhamdulillah lancar, Bu. Lagi konsul ke pembimbing 1, pembimbing 2. Kuwi lancar jenengane. Harusnya sudah sidang, udah nggak lagi bimbingan nih. Ya, untuk semuanya saja. Jadi malahan jujur ya, malahan yang rajin konsul kemarin-kemarin tuh Nanjar. Padahal Putri pengen ngomong ke Nanjar udah bagus ya. Cuma Nanjar Putri mau mengutamakan yang Indonesia dulu. Cuma yang Indonesia ya udah tahu konsul juga ya. Jadi Siap, Bu. udah bagus sih Nanjar, cuma utamakan yang di Indonesia. Cuma yang Indonesia juga nggak ada yang ini lagi ya. Jadi kalian untuk yang di Indonesia maksimal sidang tanggal 19 Agustus. Kenapa maksimalnya 19 Agustus? Karena ada waktu biar untuk revisi, untuk dosen meng-ACC sehingga bisa mengumpulkan lembar pengesahan maksimal adalah 28 Agustus. Jadi misalnya, Putri saya mau sidang 17 Agustus, ya boleh. Tapi nggak bisa ikut yudisium karena tanggal 28-nya itu harus sudah lembar pengesahan ngumpul ke prodi. Ya, berarti lembar pengesahan kan berarti posisi sudah revisi pos ujian. Ya, jadi jangan sampai nilai manajemennya elek, skripsi ini juga orang rampung, eman-eman ya. Putri udah ngomong berkali-kali, lagi mumpung musim online, ayo dimanfaatkan. Dosen kayak gini nih, Putri marah-marah. Kan nggak mungkin. Akhirnya malah jadi ketawa-ketawa, lama nggak ketemu kan, masa marah-marah. Terus udah marah-marah, sinyalnya nggak ada. Kan Putri sendiri yang rugi. Iya nggak sih? Udah marah-marah, kalian nggak dengar karena sinyal. Kayak gitu loh. Jadi silakan dimanfaatkan momennya untuk sidang skripsi. Kayak gitu. Iya nggak sih, antara online sama offline, Bu, mending online, ya nggak menurut kalian? Iya, Bu. Nah iya, ya. Oke, Jadi Bu. temenan loh ya ujian, yang di sini lulus semua loh ya, Jawa kok. Amin. Ya, Ya, jadi maksimal terakhir sidang tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Mengumpulkan syarat yudisium, salah satunya adalah lembar pengesahan, maksimal adalah 28 Agustus. Gitu ya. oke, Bu. Ya, oke. Ini waktunya udah mau habis. Sebelum ditutup, kita foto dulu ya. Jadi males Boleh, sih. Bu. Jadi males sama kalian. Skala ora aktif, skripsi ora maju, tapi gue bukti ya.
Males. Ayo Nanjar, dia pakai jilbab yuk. Aduh, pakai mau kena Ayo, nggak? Bu, Pakai mau kena. sebentar. Iya, iya, Pakai mau mukena kena, Bu. ya. Iya, iya. Bukan aku mana? Jilbab dulu. Siapa Fitri? Kayaknya ada suaranya siapa? Oh, itu yang namanya. Kameranya diaktifkan Andi nih. Juliana lucu banget. Gimana sih caranya biar bisa lihat semuanya tuh? Ya. Ya ampun, Yuliana lucu banget. Lucu kenapa Juliana? Ya, dah ya. Nuredi mana fotonya? Nuredi, Ferian. Aduh, jerawatnya banyak banget. Ini ngabung ini. Aduh, Nanjar cocok. Iya masih ada. Oke Jepang. Aduh. Pulang semalam. Yang heboh. Ini mah foto. Ingat ya pesan Putri ya. Selesaikan skripsi sama UAS manajemen di maksimalkan. Kalau misalnya memang minggu ini mau fokus UAS, Yuliana lucu banget. maksimalkan. Terus selanjutnya skripsi ya. Putri minta tolong banget kalian untuk lulus tepat waktu. Amin. Kita fokus dulu ya. Dulu. Senyum guys. Mau disit. Sudah belum slide 1 ya? Anugerah. Senyum. Ya. Sudah. 1, 2, 3. Ya, oke, slide 2. Bentar. Anugerah macam Yang Jepang sih mana? Oh, yang Jepang kelihatan kok. Cuma 1 slide, guys. Ulangi ya. Oh, gini. Udah ya. Berarti gitu. diulang ini, Bu. Udah ya. Laptop. Cuma 1 slide. Ulangi ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, guys. Sehat selalu. Nenek. Skripsinya Ini, oke. Bu. UASnya juga oke. Yang di Jepang juga ya. Sehat selalu ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini cara Putri akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.